Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil ghabirin wa ja'alaha lil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujaj yang hadir pada kesempatan pagi hari ini teristimewa yang kita muliakan, segenap pengurus dan DKM Masjid Jami Al-Istiqamah, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Firdaus, juga yang kita hormati Ketua Lingkungan Bapak RW Azhari, segenap bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Bulanan Masjid Jami Al-Istiqamah, yang mudah-mudahan kehadiran kita dan kebersamaan kita di pagi hari yang cerah ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan mendapatkan balasan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin Allah, di pagi hari ini kita baru saja usai melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita laksanakan di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah hadirin yang saya muliakan, setelah kita selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh, pada hari ini kita mengadakan kegiatan taklim bulanan dan sekaligus kita bersilaturahmi, ya. Mudah-mudahan dengan berkah silaturahmi ini, sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis, man arada ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsalahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia rajin-rajin bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita hari ini membawa kita semua diberikan Allah panjang umur dalam sehat walafiat, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah luaskan rezeki kita, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang dapat doa dari Nabi. Sebab Nabi itu setiap pagi selalu berdoa untuk umatnya. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Jadi kalau mau dapat berkah dari Allah, Pak, bangun pagi-pagi.
Kalau bisa mah sebelum subuh kita udah bangun, ya, menjelang subuh kita ke masjid, kita ke mushola untuk sholat berjamaah. Maka setiap orang yang datang ke masjid, datang ke mushola untuk sholat berjamaah, dia termasuk salah satu orang yang dapat doanya dari Nabi. Apa itu? Dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa Nabi doain kita di pagi hari dengan doa supaya kita dapat berkah? Karena doa itu penting, ya. Nabi tahu bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita sebagai orang beriman, orang-orang muslim, yang kita butuhkan itu diantaranya adalah berkah, ya Pak. Sebab hidup bukan bicara banyak atau sedikit, besar ataupun kecil. Hidup itu yang penting ada berkahnya, sebab berkah ini harus ada di setiap sisi kehidupan kita. Kita punya umur harus berkah, kita punya sehat harus berkah, kita punya harta harus berkah, termasuk yang punya pangkat jabatan harus berkah. Bahkan pasangan hidup dan anak keturunan kita pun harus berkah. Sebab kalau sesuatu mengandung berkah, biar kata nggak banyak, biar kata nggak besar, tapi pasti ada kebaikan dan manfaatnya dunia akhirat. Ya Pak, sebab kalau sesuatu banyak doang, nggak ada berkahnya, tuh contohnya kayak Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kurang apa dia? Hidupnya, umurnya itu 400 tahun Fir'aun hidup di alam dunia. Ya, 400 tahun dia punya usia, badannya sehat, kuat, makannya terjamin Fir'aun. Kekayaannya jangan ditanyakan, dia seorang raja, melimpah ruah, dia punya materi. Jabatannya tinggi sebagai raja, punya rakyat yang tunduk dan patuh kepada Fir'aun. Punya pasukan yang komplit dan kuat. Apa yang dia nggak punya? Semua dia punya Fir'aun. Tapi kenapa semuanya nggak manfaat? Bahkan membawa dia justru menjadi manusia paling sengsara. Satu jawabannya karena Fir'aun nggak punya berkah dalam hidup. Ya. Tapi sesuatu yang sedikit, ya, akan bawa kebaikan ketika di dalamnya ada keberkahan. Jadi ingat, berkah itu penting buat kita. Umur kita, sehat kita, harta kita, pasangan hidup kita, termasuk anak keturunan kita, semuanya harus berkah. Kenapa? Sebab kebaikannya akan kita rasakan dunia sampai akhirat. Itu yang pertama. Makanya kenapa Nabi doain kita setiap pagi buat umatnya, ya, supaya kita dapat berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan standar berkah buat Nabi, ya Pak. Nah, kita nih kalau bercermin kepada Nabi, ya, apa sih itu yang berkah buat Nabi? Udah pasti Nabi mah hidupnya udah pasti berkah semuanya, ya Pak. 24 jam, zahir batin, hidup Nabi penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Tapi beliau punya standar sendiri buat keberkahan dirinya. Dalam hadis, kata Nabi, "Idza ata alayya yaumun walam azdad fihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum," kata Nabi. Ya, jika datang satu hari kepadaku, katanya, ya, jika aku melewati satu hari sementara hari itu tidak bertambah ilmuku, kata Nabi, ilmu yang bikin aku dekat kepada Allah Ta'ala, hari itu nggak nambah ilmuku, maka kata beliau, maka hari itu aku anggap aku nggak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau standar Nabi mah berkah itu kalau setiap hari bertambah ilmu, ya Pak. Ya mungkin kita berat kali kalau buat ngaji tiap hari mah, ya minimal seminggu sekali lah, atau mentok-mentoknya sebulan sekali mah kudu, ya, sebab ilmu ini penting. Ya, kita ngaji, kita hadir majelis, kita duduk di pengajian bukan hanya sebatas untuk mendapatkan ilmu saja, banyak kebaikan yang kita peroleh, termasuk hari ini nih, ya, di samping kita dapat berkah, ya, berkat doa Nabi kita juga bersilaturahmi, ya, dapat kebaikan dunia akhirat. Nah, sehingga
Ya, berkah itu menurut Nabi ketika beliau setiap hari bertambah ilmunya. Maka beliau wajibkanlah menuntut ilmu itu buat kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu, kalau hidup mau berkah Pak ya, yang pertama jangan pernah tinggalin ngaji. Jangan pernah tinggalin majelis taklim. Sebab potret kehidupan kita sebagai manusia akhir zaman nih ya. Jadi kita mungkin sering dengar bahasa akhir zaman. Kapan sih itu akhir zaman? Akhir zaman itu ya sekarang. Ini zaman kita Pak sudah disebut akhir zaman namanya. Loh kenapa disebut akhir zaman? Sebab sekarang kalau kita perhatikan, menurut hadis-hadis Nabi sudah banyak bermunculan tanda-tanda kiamat. Maka di zaman kita lah disebutnya akhir zaman. Dan di antara hadis Nabi itu tentang akhir zaman, kata beliau, ya, sayati ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu masa, satu zaman, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti mereka akan lari daripada para ulama dan para ahli agama. Arti lari itu nggak mau deket ya, nggak mau merapat, nggak mau duduk di majelis taklim, nggak mau ngaji. Yaitu namanya yafiruna minal ulama, menghindar, kabur daripada para ulama. Nanti kalau sudah itu terjadi satu zaman, orang udah nggak mau ngaji lagi, nggak mau duduk hadir di majelis taklim lagi, maka kata Nabi ada 3 bala yang akan diturunkan kepada mereka. Ada 3 musibah. Di antaranya tuh ya kata Nabi, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat berkah dari usaha apapun yang mereka jalani, yang mereka lakukan. Ya Pak, ini berkah nih zaman kita sekarang udah mulai jadi barang mahal. Ya, berkah tuh kelihatannya banyak, kelihatannya besar, tapi kurang terus. Nggak cukup terus, nggak pernah merasa puas terus. Itu menunjukkan berkah kurang. Ya kan, ya sekarang kita lihat tuh para pejabat, hartanya udah banyak, gajinya gede, apapun dia punya, tapi masih korupsi aja. Ya Pak ya, itu kenapa ya? Masih kurang terus. Itu salah satu tanda kurang berkah. Ya, makanya sekali lagi Nabi tahu yang dibutuhkan sama umatnya hidup adalah berkah. Maka setiap pagi Nabi doain kita agar kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat nih yang kita dudukin sekarang, ini tempat turunnya berkah. Maka jangan jauh-jauh di akhir zaman dari tempat seperti ini. Mau selamat, mau bahagia, bahkan mau sukses dunia akhirat, jangan pernah jauh dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab disinilah manba'ul barakah, sumber dan pusatnya turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga mesti tahu sebagai manusia khususnya, kenapa kita dalam hidup ini diperintah untuk ibadah. Nabi doain kita supaya kita hidupnya berkah. Sebab kita sebagai manusia Pak, hidup punya 2 sisi. Ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Ada sisi zahir, ada sisi batin. Ini diantara perkara yang perlu dan penting kita ketahui. Ya. Jasmani ataupun rohani itu punya hak dan kewajiban yang sama. Jasmani itu perlu hidup, jasmani perlu sehat, jasmani perlu kuat, sehingga dia membutuhkan berbagai macam hal. Ya, butuh makan, ya, butuh vitamin, butuh olahraga dan lain sebagainya. Supaya hidupnya jasmani bukan cuma hidup, tapi sehat, kuat dan bugar. Ya, itu biasa kita lakukan. Jangankan kita yang punya akal sebagai manusia Pak, binatang, hewan, dia nggak punya akal, tapi dia punya insting bagaimana cara bertahan hidup. Binatang tuh dia tahu ketika dia lapar dia harus makan, ketika dia haus dia harus minum, ketika datang waktu malam dia harus istirahat, dia punya tempat tinggal, dia punya kandang. Ketika datang kebutuhan biologis pada dirinya, dia cari pasangan hidup, dia kawin, dia punya anak juga bahkan.
Itu binatang saja yang nggak punya akal, mengerti, tahu bagaimana cara menjaga jasmaninya supaya hidup dan sehat. Apalagi kita sebagai manusia, nggak usah diajarin masalah gituan ya Pak ya. Kita udah paham ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Kita makan makanan tersebut supaya badan kita sehat. Nggak cukup sampai di situ, kita kasih vitamin, kita kasih gizi, nutrisi yang cukup. Bahkan kalau orang-orang kaya setiap bulan dia check up kesehatan, punya dokter pribadi, ya, supaya nggak kena penyakit badannya. Itu sisi jasmani. Sisi rohani Pak sama kayak begitu. Rohani perlu hidup, rohani perlu sehat, perlu kuat, perlu bugar. Kenapa? Ini yang perlu kita ingat. Sebab besok kita meninggal dunia menghadap Allah bukan pakai jasmani kita. Ini badan kita nih yang setiap hari kita jaga, ya Pak. Kasih makan, kasih minum, kasih vitamin segala macam. Kita ajak berolahraga. Sekuat apapun itu badan kita, ya, sebugar apapun tubuh seseorang, ketika mati tempatnya ada di dalam tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Ingat, menghadap Allah bukan dengan jasmani, tapi menghadap Allah dengan sisi rohani. Makanya rohaninya mesti hidup, mesti sehat, mesti kuat. Karena dialah yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hidupnya rohani pakai apa? Itu ya. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita, supaya kita juga di samping fokus sekarang hidup nih, karena manusia akhir zaman, maaf ya, potret kehidupan manusia akhir zaman fokusnya sama jasmani, sama penyakit jasmani pada takut, ya, sakit sebentar langsung berobat, ya, bagus begitu. Memang disuruh Pak kita menjaga kesehatan jasmani kita, menjaga kebugaran fisik kita, disuruh dalam agama supaya kita bisa ibadah, ya. Tapi terkadang cuma sebatas memperhatikan sisi jasmani saja, rohaninya dia nggak pernah cari tahu. Rohani saya ini hidup apa mati, sehat apa sakit, kuat apa lemah, itu harus kita tanya diri kita masing-masing. Yang pertama, rohani itu harus hidup. Pakai apa hidupnya rohani? Hidupnya rohani pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nyawanya rohani. Itu ruhnya rohani, ya. Jadi nyawanya rohani tidak lain adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Pak, orang hidup sebagai manusia, di hatinya, di batinnya enggak punya iman sama Allah, enggak punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di hadapan Allah orang tersebut dianggapnya sudah mati, sudah menjadi mayat, sekalipun jasmaninya hidup, ya. Dan jasmani tadi bukan cuma hidup, kita juga pengen sehat. Sebab kalau hidup doang kagak sehat, ya kayak orang di rumah sakit tuh ya Pak ya. Kalau kita jenguk orang di rumah sakit, masya Allah macam-macam penyakitnya. Bahkan ada yang lebih parah, taruh di ruang ICU namanya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya pakai kabel. Ya, dia hidup tapi nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas. Begitupun rohani, rohani hidup, punya iman, dia beragama Islam, tapi kalau enggak dikasih makan, maka rohaninya bakal sakit. Apa makanannya rohani? Nih Pak, perhatiin, rangkaian rukun Islam yang 5 itu isyarat. Pertama, rukun Islam yang 5 kan bersyahadat ya. Itu syahadat simbol dan lambang keimanan. Orang punya syahadat, rohaninya hidup. Terus biar sehat gimana? Biar sehat kasih makan, pakai rukun Islam yang nomor 2, 3, 4, 5. Itu makanannya rohani. Sholat, puasa, zakat, haji, itu yang wajib. Ya disebut kebutuhan primer. Ditambah lagi ibadah-ibadah yang sunnah, ya itu kebutuhan sekunder. Biar apa tuh? Biar tambah sehat, tambah kuat, tambah bugar kita punya rohani. Kasih makan, pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada orang Islam, ada orang mukmin, dia beriman sama Allah, dia beragama Islam, tapi nggak ibadah.
nggak pernah taat sama Allah, ninggalin kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dalam pandangan Allah, orang tersebut rohaninya lagi sakit. Gitu. Ini kita makanya ketika kita sadar, alhamdulillah ya Allah, dari mulai saya lahir, saya punya iman kepada Engkau. Saya beragama Islam, saya ibadah kepada Engkau semampu saya. Syukurin Pak. Kenapa? Berarti rohani kita hidup dan sehat. Ini yang kita butuhkan besok menghadap Allah ini nih. Rohani yang hidup dan sehat. Kata siapa? Ya Allah yang kasih tahu. Dalam Al-Quran kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari nanti kata Allah, setiap satu orang di antara kita la yanfa'u malun, harta kita nggak manfaat Pak. Ya menghadap Allah, harta kita, jabatan kita, bahkan istri dan anak-anak kita tinggalin. Kita masuk kubur seorang diri, nggak ada yang nemenin kita. Jangankan baru sekedar teman atau tetangga, anak dewek nggak mau nemenin kita di alam kubur. Selesai kita dimakamin, semua pulang. Wala banun, anak juga nggak manfaat saat itu, ya kan? Ninggalin kita seorang diri. Terus apa yang kita andelin menghadap Allah Ta'ala? Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang ada imannya dan hati yang hidup dengan membawa bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah yang kasih tahu, biqalbin salim, minimal isinya dua, punya iman dan punya amal. Makanya kita kalau baca Quran Pak ya, setiap Allah sebutkan iman, ya ayyuhalladzina amanu, selalu Allah iringi wa amilus sholihat. Sebab iman perlu pembuktian. Ya, kita ngaku diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu iman sama Islam menuntut kita, mana buktinya? Maka pembuktian iman yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuk sebagai mukmin yang sempurna. Sempurna imannya dan sempurna amalnya. Alhamdulillah. Makanya kita alhamdulillah ya Pak, tiap hari bisa ibadah, dijaga ibadahnya. Bahkan ayo kita tingkatin, bukan cuma yang wajib, yang sunnah-sunnah. Sebab besok ini yang manfaat buat menghadap Allah Ta'ala. Ya, kita tahu setiap orang masuk alam barzah, ya Pak, urusan dunia udah selesai. Ya, tadi tuh yang Allah katakan, harta, anak keturunan, apapun yang kita miliki, gelar-gelar duniawi udah selesai. Masuk kuburan, yang ditanya bukan harta kita, bukan yang lainnya. Apa yang ditanya? Yang ditanya, kamu masuk kemari hidup apa enggak rohanimu? Kata malaikat begitu. Cuman bahasannya, ya fulan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Itu kan sama juga nanya, engkau masuk kemari bawa enggak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saat itu seorang bisa menjawab pertanyaan tadi, yang kata Nabi, idza naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau orang sudah selamat di alam barzahnya, bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah lagi. Sebab kubur itu Pak merupakan pos pertama ya di antara pos-pos yang ada di akhirat. Untuk menuju yang namanya sorga itu perjalanannya jauh. Makanya ditanya sama malaikat, modal utamanya dulu, kamu hidup enggak masuk kemari? Ya, sebab kalau rohanimu mati, buat apa menghadap Allah? Ya, malaikat lagi gotong-gotong orang menghadap Allah Ta'ala. Kata Allah, siapa itu hai malaikat? Ini hambamu ya Allah. Kenapa digotong? Udah mati. Apa kata Allah? Kalau udah mati mah jangan dibawa menghadap aku. Langsung buang aja no, ada tempatnya kan. Apa tempatnya di akhirat? Di dalam neraka jahanam. Itu neraka Pak, simbol tempat untuk membuang orang-orang yang meninggal dunia yang juga rohaninya sudah mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya perkara iman begitu. Ya, di akhir zaman orang, ya maaf ya, banyak yang lupa gitu. Sekalipun dia seorang muslim, seorang mukmin, banyak yang kurang peduli terhadap imannya. Ya, kita tanya nih kondisi rohani kita.
Kalau kita misalnya rohani kita hidup, rohani kita sehat, alhamdulillah, jaga itu baik-baik tadi, ya. Sebab besok siapapun kita tanpa terkecuali pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak, hidupnya rohani ini ngasih tahu kita bahwa mati itu sebentaran. Ya, ini yang perlu kita ingat. Siapa bilang mati itu lama? Mati mah sebentaran, cuman hitungan jam paling lama. Ya, ada orang Ulu Jami misalnya meninggal jam 10 pagi gitu ya. Dikuburin ntar habis Johor jam 1 gitu. Diumumin di masjid. Itu berarti ketika dia meninggal dunia saat itu jam 10 pagi, ya, masuk kuburan jam 1 siang atau jam 2 siang, berarti dia mengalami kematian, taruhlah dia cuma 3 atau 4 jam. Ya. Loh kenapa begitu? Sebab begitu masuk kuburan, ya, yang nganter ninggalin semua. Ya, ya kita kan kalau nguburin orang begitu ya, udah selesai dipendam, ditaburin bunga, dikasih, digurin ya air mawar gitu kan, dibacain talqin, didoain, ya pulang satu-satu semua. Ya tetangga, temen, keluarga, anak bini pulang semua. Itu di sono kan sendirian tuh. Kata Nabi apa? Itu yang nganter belum nyampe rumah, baru 7 langkah ninggalin kuburan seseorang, itu si mayit hidup lagi dengan kehidupan yang baru, di alam yang baru, dan di tempat yang baru, namanya alam barzah. Bangun lagi kita hidup, barulah di situ tersadar, kok tempatnya sempit, kok tempatnya gelap, pada kemana nih orang, mana bini saya, anak saya, saudara saya, tetangga saya. Oh, dia sadar, ternyata sekarang saya sudah pindah tempat. Ini yang dulu sering disebut-sebut alam barzah atau alam kubur, sekarang saya ngalamin sendiri. Nah disitulah berapa banyak Pak orang-orang yang di alam barzah saat ini lagi teriak sama Allah, ya, minta dikembalikan sebentaran aja hidup ke alam dunia. Ya, makanya hidup di alam dunia jangan disia-siain. Sebab begitu banyak orang di alam barzah, di alam kubur saat ini yang minta tolong sama Allah agar mereka dikembalikan ke alam dunia lagi. Mereka katakan, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, ya Allah, kembaliin saya dong sebentaran aja ke alam dunia. Saya belum siap masuk kemari. Mau ngapain? La'alli a'malu sholihan. Saya mau beramal soleh dulu. Saya mau sholat dulu. Saya mau ngaji dulu. Saya mau sedekah dulu. Fima taraktu, yang dulu belum sempat saya kerjain. Ya, tuh Pak, begitu banyak teriakan-teriakan orang-orang di alam barzah, ya, supaya dikembalikan ke alam dunia mau ibadah. Itu Allah ceritakan sendiri langsung dalam Al-Quran di beberapa ayat. Dalam ayat yang lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, tunda dulu kematian saya. Saya belum siap masuk kemari. Ya, saya mau ibadah dulu. Ya kan, saya mau jadi orang benar dulu. Saya mau taubat dulu dan segala macam dia sebutin kebaikan. Tapi sayang, tangisan tadi, penyesalan tadi ketika seseorang sudah berkalang tanah, sudah di alam barzah, udah nggak manfaat lagi, nyesel, nangis, jerit-jeritan di sana. Siapa yang mau dengerin? Siapa yang mau nolongin? Makanya kalau kita sayang sama diri kita Pak, ayo ajak ibadah diri kita ya. Tahu nggak? Setiap dengar suara azan tuh, itu badan kita ngomong sama kita dengan lisanul halnya. Ayo dong, ajak saya ibadah. Ayo dong, ajak saya sholat. Emang kamu kuat besok disiksa sama Allah kalau nggak ibadah? Itu badan kita setiap waktu ketika dengar suara azan ingetin kita seperti itu. Makanya orang yang tidak ibadah, apalagi nggak beriman, dianggapnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Besok masuk neraka bukan karena Allah jahat sama dia, tapi dia sendiri yang telah berbuat jahat, telah berbuat zalim terhadap dirinya. Itu ada seorang ulama Pak, saking ekstrimnya dia mah ya, ketika baca Quran tuh ketemu ayat tadi ya, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Begitu dia baca itu dia terdiam, dia tutup itu Quran Pak, dia ngambil pacul,
Ngapain? Gali lubang dalam kamarnya, persis kayak kuburan. Ya, dia bilang gali kuburan lah dalam rumahnya ya. Habis selesai itu lubang digali, setiap hari dia masuk ke situ Pak. Dia tiduran, persis orang ditaruh di dalam kubur. Ya, begitu dia udah rebahan di situ, dia pejamin matanya, dia teriak, Rabbirji'un la'ali amalu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya dong ke alam dunia. Saya mau ibadah dulu yang dulu pernah saya tinggalin. Habis teriak begitu, dia pelan-pelan buka matanya. Masih hidup kata dia. Ya, dia rabani, alhamdulillah masih hidup saya. Dia bangun Pak, dia lompat ke atas. Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah terima kasih. Ternyata saya masih hidup. Tadi saya ngomong begitu tuh, Rabbirji'un masih manfaat ternyata. Saya masih bisa ibadah sekarang, masih bisa tobat, masih bisa berbuat baik. Coba kalau saya ngomong Rabbirji'un, kuburan saya udah ditutup sama papan, udah ditimbun sama tanah. Itu cuma bisa ngomong doang, saya nggak akan manfaat. Tapi sekarang saya masih bisa manfaat, ya Allah. Saya masih punya umur, saya masih sehat, saya masih hidup. Itu ada ulama yang sampai ekstrimnya begitu dia, Mas. Buat shock terapi dirinya supaya selama hidup tidak pernah lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengajian seperti ini penting makanya ya Pak, minimal sebulan sekali kita mengecas iman, ya kan? Kita kan dengar penjelasan begini, kalau bukan di pengajian emang mau dapetnya di mana, begitu kan? Iya, makanya ketika kita duduk ngaji, dengerin ceramah agama, nasihat-nasihat agama, itu semua bersumber dari Allah Ta'ala, dari Nabi, dari para ulama, agar betul-betul hidup kita ini terarah. Ya, hidup kita terarah, tahu tujuan dan hakikat hidup. Ingat, dunia ini bukan tujuan akhir dari sebuah proses kehidupan. Kita sudah sama-sama tahu, dunia tempat singgah, dunia tempat mampir, dunia tempat sementara, yang besok kita akan terus melanjutkan kehidupan di alam-alam selanjutnya. Dan langsung Allah sendiri yang pesan kepada kita supaya besok mati bawa bekal, bawa persiapan. Ya, apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Wa tazawwadu, wahai hamba-hambaku, berbekalah kalian, bersiap-siaplah kalian, ya. Dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan apa sih? Ketakwaan tadi Pak tuh, golbun salim. Pertama bawa iman kepada Allah Ta'ala. Ini yang paling penting. Fir'aun sehebat apapun dia, punya segalanya, udah nggak berkah hidupnya, mati nggak bawa iman. Makanya belum masuk kuburan, belum masuk akhirat, di alam dunianya udah disiksa sama Allah. Ditenggelamkan Fir'aun, mati di Laut Merah. Tahu nggak itu? Fir'aun Pak, ketika lagi sakaratul maut ya, ketika tenggelam dia di Laut Merah, dia ngeliat Israel Pak, ya, dia juga sempat berteriak, ya, dia bilang begini, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Seolah-olah dia baca la ilaha illallah. Cuman ucapannya itu telat dan terlambat. Kenapa? Sebab Israel sudah kelihatan sama matanya. Kalau perkara gaib sudah kita saksikan, maka semua pintu kebaikan sudah ditutup. Pintu iman, pintu taubat, pintu ampunan sudah selesai. Fir'aun bukan gak ngucapin la ilaha illallah, yang ngucapin ternyata, cuman ketika itu posisi ruhnya sudah ada di tenggorokan. Ini kalau ruh udah ada di tenggorokan Pak, udah telat. Ya, makanya itu Nabi saking sayang sama umatnya ya, minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada umatku sebelum mereka mati, mereka bisa taubat. Ya, maka datang Jibril bawa kabar gembira, ya Muhammad, umatku dikasih kesempatan sebulan sebelum dia meninggal, dia taubat, diampuni semua dosanya. Ya, Nabi belum puas, ya Jibril, sebulan mah kelamaan. Kalau sebulan itu, ketika dia sebulan lagi mau meninggal, dia maksiat lagi, dia berbuat dosa lagi, dia nggak sempat taubat, ya berarti mati nanti sul khotimah. Tolong kasih waktu yang lebih dekat lagi, ya.
Datang lagi Jibril, udah dikasih waktu seminggu sebelum meninggal, dia tobat, diampuni dosanya. Belum puas juga Pak Jibril, ya, belum puas juga Nabi minta lagi sama Jibril, tolong dikasih waktu yang lebih dekat lagi. Akhirnya Nabi minta, udah kata Allah, sebelum umatmu nyawanya ada di tenggorokan, dia tobat, dia mohon ampun, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saking sayangnya Nabi sama kita, Nabi belain kita mati-matian. Makanya besok di akhirat, ya Pak ya, malaikat bingung kalau ngelihat umat Nabi Muhammad pada ngumpulnya di neraka. Ya, kamu pada ngapain di sini? Ono jatahmu di surga kosong, nggak ada yang nempatin. Kamu kan umat Nabi Muhammad ya, emang nggak tahu kalau Nabi itu berjuang mati-matian buat membela umatnya biar masuk surga semuanya. Ini ngapain ada di sini? Itu berarti kalau ada umat Nabi Muhammad masuk ke neraka, berarti ada sesuatu yang salah yang dia lakukan ketika hidup di alam dunia. Nih Pak, kita niatin ya, di antara niat ibadah kita nih, ya Allah, saya niat melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban taat kepada Engkau, di antara niat saya buat membahagiakan hati kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi tersenyum di pagi hari ini melihat kumpulnya kita di Masjid Al-Istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita pulang dari sini ya, Allah berikan kita istiqomah dalam istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah, diberikan kekuatan iman dan Islam agar besok satu saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membawa husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini harapan kita. Jadi cita-cita tertinggi setiap manusia, nggak ada yang lain. Kalau cita-cita pengen jadi presiden, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, itu cita-cita alam dunia yang sifatnya sementara. Tahu nggak, harapan tertinggi kita setiap manusia adalah ketika besok mati bisa membawa husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Sebab orang yang mati bawa iman, bawa Islam, atau membawa qalbun salim, tadi itu hati yang selamat, maka dia bakal bahagia, bakal selamat sampai kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari ini apa yang sudah kita mudzakarahkan menjadi ilmu yang manfaat buat kita, ya Pak ya, pulang bisa kita amalin dan mudah-mudahan membawa berkah kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin pagi hari ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan sekali lagi bawa manfaat buat kita semua dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kelak besok menghadap kepadanya membawa hati yang selamat, membawa husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan berkah Fatihah yang kita baca, Allah berikan kita semua yang hadir, khususnya pada pagi hari ini, diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'ami wa la masyaqqati wa la dhair. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma yassir lana umurana
واقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا وحصل مرادنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Manusia yang ini semoga kita dapat bermanfaat apa yang diberikan kami mewakili dari masyarakat rumah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para jamaah, para undangan dari Mushola Mulardi, Mushola Nurul Yakin, Masjid Al-Fajri dan Al-Istisom. Semoga Bapak menuju tempat ini mendapat ganjaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada sarapan pagi, silakan Pak. Alhamdulillah.